Perkenalkan, nama saya Melini Kriswanti dengan NPM C1C021018 dari Akuntansi D Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas materi akuntansi bab 6 tentang investori. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang investori atau sering kita kenal sebagai persediaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi tentang persediaan. Menurut PSAK nomor 14, persediaan dapat didefinisikan sebagai aktiva yang tersedia untuk dijual dalam suatu kegiatan usaha normal ataupun dalam proses produksi dan atau di dalam perjalanan. Persediaan tersebut berbentuk bahan atau pelengkapan yang nantinya digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan yang terdapat pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu berbeda. Jika persediaan barang yang terdapat dalam perusahaan dagang biasanya dapat berupa persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang pada perusahaan dagang biasanya berupa barang dagang yang dibeli oleh perusahaan yang nantinya barang dagang tersebut dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Sebagai contoh misalnya, perusahaan dagang tersebut menjual handphone, maka perusahaan tersebut menjual handphone tersebut tanpa diotak-atik atau dirubah bentuknya. Kemudian, persediaan barang dagang tersebut dapat dimasukkan ke dalam aset lancar karena persediaan barang dagang tersebut dapat memberikan manfaat ketika barang dagang tersebut telah dijual. Kemudian, jika persediaan barang pada perusahaan manufaktur terdiri dari tiga persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventories. Persediaan barang baku ini berupa bahan yang nantinya akan diproses menjadi barang jadi. Sebelum menjadi barang jadi, persediaan bahan baku tersebut melalui proses produksi terlebih dahulu, yang tentunya melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Contohnya, jika perusahaan menjual meja, maka persediaan bahan bakunya berupa kayu yang pastinya sebelum kayu tersebut menjadi sebuah meja yang layak dijual, kayu tersebut tentunya melalui proses diproduksi terlebih dahulu yang dilakukan oleh para tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua adalah persediaan barang dagang dalam proses atau work in process inventory. Yang disebut sebagai barang dagang dalam proses merupakan barang yang sudah melalui proses produksi namun barang tersebut belum selesai diproduksi atau belum bisa menjadi barang jadi sehingga pada akhir periode dituliskan dalam laporan keuangan itu dituliskan sebagai persediaan barang dagang dalam proses karena barang tersebut sudah menyerap biaya produksi meski belum selesai sepenuhnya dan nantinya akan diproses kembali pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Contohnya, jika dalam perusahaan yang menjual meja tadi, yaitu berupa meja yang sudah dibentuk seperti meja namun belum dicat, belum selesai, hanya berbentuk meja tetapi belum dicat sehingga belum dapat dijual pada periode tersebut ketika perusahaan membuat laporan keuangan. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi atau finished good inventory. Yang dikatakan persediaan barang jadi adalah barang yang sudah selesai melalui proses produksi, yang sudah siap untuk dijual ketika dijual belikan atau diserahkan kepada pemesan. Sebagai contoh dari perusahaan yang menjual meja tadi, maka perusahaan tersebut telah selesai mengubah bahan baku kayu tadi menjadi sebuah meja yang sudah selesai dipoles, sudah selesai dicat, sudah selesai diukir dan sudah siap untuk dijual belikan atau diberikan kepada pelanggan atau pemesan. Yang perlu kita ketahui bahwa ketiga persediaan tersebut merupakan bagian dari aset lancar dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan kuantitas barang dagang. Menentukan kuantitas barang dagang ini merupakan kegiatan menentukan jumlah unit yang tersisa di akhir periode. Menentukan kuantitas barang dagang akan berbeda tergantung sistem pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Sistem pencatatan tersebut dibagi menjadi dua jenis sistem pencatatan. Yang pertama adalah sistem pencatatan perpetual. Di dalam sistem pencatatan perpetual ini biasanya menggunakan kartu persediaan sebagai
buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagang. Hal ini dapat memudahkan untuk mengetahui kuantitas persediaan barang dagang suatu waktu atau setiap saat dengan melihat kartu persediaan yang dibuat. Namun, hal tersebut perlu kita ingat bahwa terkadang jumlah persediaan yang ada di dalam kertas kerja itu beda dengan yang ada di rel, yang ada di gudang, yang ada sebenarnya. Karena hal ini bisa terjadi di gudang, misalnya ada barang yang rusak atau barang yang pecah atau hilang. Oleh sebab itu perusahaan masih perlu melakukan perhitungan fisik setiap akhir periode, meski hal tersebut tidak wajib dilakukan, tergantung perusahaan. Apakah perusahaan tersebut ingin melakukan perhitungan fisik? Biasanya jika perusahaan tersebut yang berkaitan dengan bahan-bahan yang mudah rusak seperti gelas, kaca, yang berhubungan di kaca, perusahaan tersebut kebanyakan menghitung secara fisik. Tapi jika yang tidak mudah rusak atau pecah, itu terkadang perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, tergantung dengan kebijakan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan periodik ini tidak menggunakan kartu persediaan untuk mengetahui nilai persediaan perusahaan. Maka perusahaan akan melakukan perhitungan fisik di akhir periode. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengetahui jumlah kuantitas tiap saat atau setiap waktu. Jadi, jika perusahaan ingin mengetahui nilai kuantitas, jumlah kuantitasnya, maka menunggu pada akhir periode. Perhitungan fisik ini dapat berupa perhitungan jumlah persediaan, berat, dan kondisi untuk setiap jenis barang. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan dalam menentukan kuantitas persediaan. Yang pertama berupa pengakuan kepemilikan atas barang dagang dalam pengiriman atau good in transit. Permasalahan ini timbul disebabkan oleh jika adanya barang yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman atau belum sampai di gudang pembeli hingga akhir periode pencatatan, maka apakah barang dagang tersebut telah dinyatakan sebagai persediaan milik perusahaan yang beli atau belum. Oleh sebab itu ada dua syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan persediaan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli itu terjadi. Yang pertama, menggunakan syarat FOB shipping point. Dengan syarat FOB shipping point ini, kepemilikan dagang sudah dapat diakui oleh pembeli sejak di gudang penjual, karena biaya angkut untuk barang tersebut dibebankan kepada pembeli, atau dapat dikatakan bahwa pembeli yang membayar biaya angkut tersebut. Yang kedua adalah FOB destination point. Kepemilikan barang sudah berbalik kepada pembeli atau sudah diserahkan kepada pembeli jika barang tersebut sudah masuk ke dalam gudang atau sampai ke dalam gudang pembeli, sehingga biaya angkut tersebut ditanggung oleh penjual. Keunggulan dari FOB destination point ini adalah jika barang rusak di dalam perjalanan, maka yang bertanggung jawab adalah penjual. Sedangkan jika menggunakan FOB shipping point, maka jika ada barang yang rusak di perjalanan, maka barang yang rusak itu tanggung jawab pembeli sendiri, karena barang tersebut sudah menjadi pemilik pembeli sejak berasal dari gudang penjual. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah barang konsinyasi. Barang konsinyasi atau dapat disebut juga dengan barang titipan, yaitu barang dagang milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan untuk dijualkan. Pendapatan dari barang titipan ini berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik dagang. Contohnya yang sering kita ketemu yaitu misalnya pada warung. Kita memiliki warung dan tetangga kita memproduksi keripik ubi. Kemudian tetangga kita menitipkan keripik ubi tersebut ke warung kita. Maka kemudian tetangga kita memberikan harga per bungkusnya yaitu Rp800 per bungkus, dan kemudian kita menjualnya kembali di warung kita itu seharga Rp1.000 per bungkus. Maka perolehan yang dimiliki oleh
barang titipan itu yaitu sebesar Rp200 per bungkus. Nah, namun bagaimana jika titipan barang dagangan tersebut tidak terjual atau tidak habis terjual oleh kita, oleh perusahaan yang dititipkan? Maka resiko barang dagang tersebut ditanggung oleh pemilik dagang, bukan kepada perusahaan yang menjual barang dagang tersebut. Yang perlu kita ingat bahwa barang titipan itu tidak boleh kita akui sebagai barang persediaan barang dagang milik kita, karena barang tersebut hanyalah titipan dari perusahaan lain untuk kita jualkan, dan barang tersebut masih tetap menjadi milik barang dagang perusahaan penitip, bukan perusahaan milik penjual. Selanjutnya adalah metode penelitian persediaan. Penilaian persediaan ini merupakan proses menentukan nilai persediaan barang dagang di akhir yang nantinya akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagang pada laporan posisi keuangan perusahaan. Ada beberapa metode penilaian persediaan, yaitu yang pertama yaitu metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan ini artinya yaitu nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Ada beberapa cara menentukan nilai persediaan, yaitu yang pertama mengidentifikasi kasus. Mengidentifikasi kasus ini biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik seperti mobil atau motor yang memiliki nomor rangka seri mesin. Oleh sebab itu, nilai persediaan barang dagang di akhir yaitu dengan mengalihkan unit yang masih tersisa pada akhir periode dengan harga perolehan atas barang yang masih tersedia tersebut. Yang kedua yaitu asumsi harga perolehan. Asumsi harga perolehan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, asumsi FIFO, freeze atau freeze in first out. Asumsi FIFO ini merupakan asumsi arus perolehan di mana nilai persediaan barang dengan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit harga perolehan terakhir. Sedangkan untuk mencari HPP atau harga pokok penjualan pada suatu produk akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka untuk mencari nilai HPP yaitu dengan menghitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit untuk harga perolehan awal. Selanjutnya yaitu LIFO atau last in first out. LIFO ini merupakan asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit nilai harga perolehan awal. Sedangkan untuk mencari HPP atau harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai barang dagang akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka HPP dihitung dengan mengalihkan harga barang yang terjual dengan harga perolehan per unit untuk harga perolehan terakhir. Namun yang perlu kita ketahui bahwa metode LIFO ini tidak diperkenankan oleh SAK-IFRS. Hal ini karena jika menggunakan asumsi LIFO, nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan akan relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan. Misalnya, jika LIFO menggunakan harga perolehan awal, maka harganya tidak sesuai dengan yang sekarang. Misalnya, harga tanah dulu waktu dibeli itu seharga 100 juta, tetapi pada satu tahun kemudian itu harganya sudah mencapai senilai 150 juta rupiah. Namun di dalam metode LIFO ini masih menggunakan harga 100 juta rupiah, maka oleh sebab itu tidak relevan. Karena penilaian persediaan barang dagang di akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit perolehan awal. Selanjutnya kita akan membahas tentang average atau rata-rata. Asumsi average ini merupakan asumsi rata-rata ini merupakan asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir
dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan untuk mencari HPP pada sistem periodik akan dihitung dengan menggunakan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka HPP dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan harga rata-rata per unit. Untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit, maka dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, yaitu harga perolehan rata-rata sama dengan harga perolehan rata-rata dibagi dengan banyaknya harga. Yang kedua adalah metode rata-rata terhitung, yaitu harga perolehan rata-rata sama dengan cost of goods available for sale dibagi dengan unit available for sale. Selanjutnya adalah metode law of cost or net receivable flow. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki persediaan dengan kategori barang usang, karena metode ini menilai persediaan harga yang terendah. Barang usang maksudnya di sini adalah barang yang sudah lama tidak terjual. Misalnya HP. HP itu kan cepat untuk mengeluarkan mode baru. Oleh sebab itu HP yang lama atau merek yang lama itu susah untuk dijual belikan. Oleh sebab itu perusahaan menjualnya dengan harga yang rendah. Untuk mencari nilai receivable flow adalah dengan mengurangkan harga jual pada situasi normal dengan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan atau menjadikan persediaan itu dapat terjual. Kemudian pengaruh asumsi harga perolehan terhadap pajak dan laba perusahaan. Pengaruhnya yaitu perusahaan dapat memperkecil laba akibat pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Hal ini bisa terjadi pada perusahaan yang menggunakan metode LIFO. Kerugian dari metode LIFO ialah bahwa dalam periode kenaikan harga, biaya yang dialokasikan untuk persediaan akhir memungkinkan secara signifikan dikecilkan dalam laporan keuangan. Perusahaan Amerika Serikat menggunakan LIFO karena dalam proses kenaikan harga, perusahaan yang menggunakan LIFO akan melaporkan pajak penghasilan yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena pendapatan pajak yang lebih rendah dan karena arus kasnya yang lebih tinggi. Kemudian penyajian pada laporan keuangan dengan analisis terkait persediaan barang dagang. Dalam harga pokok barang dagang yang dijual merupakan pengurangan terbesar dari hasil penjualan tersebut yang pada gilirannya nanti mempengaruhi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, pelaporan persediaan yang akurat dan relevan sangat penting jika ingin memberikan informasi yang berguna dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam membuat persediaan antara lain. Yang pertama, kesalahan dalam perhitungan fisik dan menentukan harga perolehan dari suatu inventory. Yang kedua adalah ketidakpastian barang dalam pengiriman. Apakah barang tersebut kapan sampainya? Kemudian, efek dalam laporan laba rugi akan berdampak pada Hal itu akan berdampak pada cost of goods sold dan net income, terjadi pada beginning inventory dan ending inventory. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas efek dari laporan laba rugi yang berdampak pada beginning inventory dan ending inventory. Kesalahan dalam laporan posisi keuangan, yaitu kesalahan persediaan pada laporan. Ini hanya terjadi pada ending inventory. Selanjutnya adalah kelompok cash asset diambil pada akun inventory dari nilai ending inventory. Baiklah, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang inventory. Maaf jika terjadi kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutan kata atau kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa kembali.